Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini saya akan membahas kekurangan dan juga kelebihan dari warung sembako atau usaha warung sembako. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Untuk kelebihan yang pertama, kalau kita membuka usaha warung sembako, yaitu yang pertama itu penjualannya sangat lancar. Jadi tiap hari itu pasti transaksi penjualannya itu selalu ada. Yang penting kita itu selalu membuka warung sembako kita. Karena kalau kita membuka warung sembako kita, pasti orang-orang kan pada datang ke warung sembako kita untuk membeli. Jadi itu sudah pasti ya, transaksi di warung sembako kita itu berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu penghasilan kita atau pemasukan kita itu setiap harinya pasti ada. Jadi uang di laci kita, laci warung sembako kita itu pasti tidak kosong, selalu terisi begitu. Karena penjualan kita itu selalu berlanjut, selalu ada, jadi transaksi atau keuangan pemasukan kita selalu ada. Nah, itu kalau menurut saya kelebihan di warung sembako mungkin seperti itu. Itu artinya yang saya rasakan di warung sembako saya. Terus kalau untuk kekurangannya, yang pertama itu persaingannya sangat ketat. Jadi warung sembako di tempat saya itu, kalau yang berdekatan dengan warung sembako saya itu ada 4 warung sembako. Jadi kalau tambah dengan warung sembako milik saya itu ada 5 warung sembako yang berdekatan. Jadi itu persaingannya sangat ketat. Jadi harga yang kita kasih atau kita berikan ke barang-barang jualan kita itu harus rendah, tapi keuntungannya harus tetap ada. Jadi biar pelanggan kita itu tetap setia walaupun warung sembako kita itu berdekatan dengan warung sembako yang lain. Yang kedua yaitu harga barang tidak stabil. Jadi misalnya kayak kita untuk pembelian telur mungkin hari ini misalkan tanggal 20 saya belinya itu 1 rak 60.000. Nah, mungkin 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian itu pasti pas belanja lagi itu harga telurnya itu mungkin sudah 55.000 saja. Jadi harganya itu tidak stabil untuk hampir semua barang sembako kayak begitu. Jadi harganya itu tidak stabil. Artinya harga jualnya itu naik turun. Jadi kalau untuk kita penjual itu untuk penyesuaiannya juga agak susah. Itu kekurangannya ya. Yang ketiga, keuntungan dari penjualan warung sembako kita itu sedikit. Jadi walaupun barang yang kita jual itu banyak, tapi setiap item itu pasti yang kita dapatkan atau keuntungan yang kita dapat itu pasti sedikit. Paling kalau di warung sembako saya itu paling banyak itu keuntungannya mungkin Rp2.000. Ya, ada barang-barang tertentu yang keuntungannya itu mungkin hanya Rp500 saja. Ada yang Rp1.000 juga. Dan yang kekurangan yang keempat yaitu adalah bon. Kita melayani bon kepada langganan kita atau pembeli kita. Jadi kalau kita melayani bon berarti modal kita sudah pasti akan macet, tidak berputar, perputaran modal kita pasti lambat. Karena kalau pelanggan kita mengambil bon di warung sembako kita, tapi kalau bayarannya itu misalkan janjinya bayarannya itu harus 2 hari, tapi mereka tundanya sampai seminggu, 2 minggu, bahkan ada yang sampai sebulan. Nah, itu berarti modal sembako kita itu pasti sudah macet, tidak berputar lagi. Jadi kekurangan yang paling terutama untuk warung sembako kalau menurut saya itu adalah bon, karena itu resikonya sangat besar, sangat berpengaruh pada
penjualan warung sembako kita. Karena ada juga yang kayak pelanggan kita itu pas kalau mau bon datang ke warung sembako kita, tapi pas kalau kayak mereka ada uang terus mau membeli langsung itu ada yang ke Alfamart, ada yang ke warung-warung sebelah. Jadi ada yang kayak cuma numpang doang di warung sembako kita, cuma karena kita merasa kasihan, terus itu tetangga kita, orang yang kita kenal, makanya kita kasih bon ke mereka. Baik teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih sudah menonton.